Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ayo. Kabar yuk. Baik Pak Haji. Ya. Duduk. Kabar ini tumben ya Allah, lebaran sehat. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Gimana Pak Haji sehat tak? Ayo tambah cantik dah. Bisa aja. Kabar ini? Ini Pak Haji apa namanya? Pengen wawancara, biasa tugas kampus. Yang saya bisa ya. Iya. Yang saya bisa, saya jawab sebatas sepengetahuan salah saya. Apa nih kira-kira yang ditanyain? Ini tentang COVID, bisa kan lagi gempar-gemparnya gitu kan di mana-mana. Biar orang-orang juga tahu gitu. Tanggapan Pak Haji gimana? Ya, insya Allah yang saya bisa, saya jawab. Yang nggak bisa, saya dokter ya. Karena kan gue tahu saya bukan dokter. Menurut Pak Haji gimana sih COVID sekarang kan apa namanya nular-nular kemana-mana gitu kan, biar orang-orang juga nggak pada jalan-jalan kemana-mana baik ke virusnya. Sebetulnya gini, menyikapi virus COVID-19 ini, kita sebagai manusia ataupun warganya terlalu takut juga nggak boleh, terlalu berani pun nggak boleh. Karena kenapa? Semua itu mesti kita hadapi kan? Cuma lagi-lagi walaupun seperti itu, memang itu kita akan berhadapan dengan masalah-masalah itu gitu. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan kita, harus bisa bagaimana mengatasi semua ini, karena ini penyakit walaupun seperti apa, walaupun istilahnya dibilang ini wabah, memang itu penyakit gitu ya. Terus kemudian gimana? Terus kalau misalnya hewan bisa terkena penyakit nggak Pak? Maksudnya virusnya bisa nular gitu nggak? Kalau sebatas pengetahuan saya, penularan ini dengan sistem manusia ke manusia, contohnya ya mungkin sering bertemu ataupun yang terutama yang berkerumun, contohnya di pasar-pasar, di tempat-tempat layaknya banyak orang lah. Nah itu penularannya setahu saya itu manusia dengan manusia gitu. Jadi untuk hewan kayaknya enggak ada. Terus penyebab COVID yang nular gimana Pak? Gimana maksudnya? Yang apa namanya? Bahayanya COVID itu kayak gimana sih? Bahayanya COVID kan, kalau COVID itu sekarang ini ada istilah yang apabila orang itu terserang virus itu tanpa gejala, itu bahayanya untuk sekarang umumnya yang kita dengar. Kalau awal-awal kan kita dengar dulu kan banyak gejalanya seperti sesak nafas lah, nah terus kemudian seperti misalnya batuk-batuk, flu yang tinggi. Kalau sekarang nih kita dengar tanpa gejala pun bisa terjadi. Nah itu yang ditakutkan sama manusia ya. Ada lagi? Terus yang siapa aja yang beresiko terinfeksi COVID? Kalau orang yang condong terinfeksi COVID itu ya, yaitu orang-orang yang pertama sering bertemu dengan orang itu sendiri ataupun berkerumun banyak orang, terus orang yang kurang menjaga kebersihan, contohnya cuci tangan, memakai masker, ketika beradaptasi atau berbicara itu tidak menggunakan itu, ataupun sering berkerumun, itu yang lebih condong terkena virus itu. Terus kalau orang yang sudah sembuh dari COVID memang akan sembuh total, apa akan lebih panten karena penyakit yang lebih atau bahkan yang serupa tadi? Sebatas pengetahuan saya, apabila orang yang sudah terinfeksi virus itu, dia tidak akan terkena lagi, ya. Karena kenapa? Itu menyangkutnya kekebalan tubuh gitu. Jadi, tetapi barangkali kan ada orang itu yang sebelum terinfeksi ataupun sebelum kena virus, memang dia di badannya itu, di tubuhnya itu udah ada penyakit. Contohnya misalnya ya penyakit TBC lah, penyakit inilah gitu kan, yang terkait dengan paru-paru ataupun pernapasan.
itu COVID-nya hilang, itunya tetap karena udah lama gitu ya. Jadi kalau orang berinteraksi itu biasanya lebih kebal gitu, jadi udah nggak kena lagi kayak gitu. Udah langsung sembuh total tuh berarti. Nah bisa. Terus bagaimana membedakan akibat sakit COVID sama influenza biasa? Kalau influenza biasa maksud saya itu kan didasari dengan pilek-pilek yang istilahnya biasa. Nah kemudian dilihat dari beberapa hari itu bisa sembuh kan gitu kan. Nah, terus kemudian pergerakannya nggak cepat gitu ya kalau pilek biasa itu, dan suhu panas badan itu nggak mencapai tinggi banget seperti COVID. Ya itu bedanya gitu. Kalau COVID itu kan kalau kita nggak cegah buru-buru ya terus gitu sampai timbul ya itu ciri-ciri, keluarlah ciri-ciri bahwa itu terserang COVID dan ini influenza biasa bisa seperti itu. Terus bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID tadi? Manusia sebetulnya gini, pemerintah itu cukup baik memberikan aturan, salah satunya kita diam di rumah, kemudian segera mencuci tangan, menggunakan masker, bahkan kita dianjurkan menggunakan sarung tangan kalau perlu. Nah, manusia yang lebih identik ya, lebih terdeteksi gitu ya. Nah, itu karena lalai dengan aturan-aturan itu. Kita disuruh diam di rumah tapi dia pergi, entah itu pasar, entah itu mall, main dan sebagainya. Sering di situ ketemu kerumunan orang, ketemu teman. Barangkali kan yang kita lihat sehat, teman-teman kita, padahal dia sudah lama terdeteksi, cuma belum ketahuan gitu ya, belum ketahuan. Nah akhirnya kita tanpa kita sadari kan proses itu nggak langsung kayak kita makan cabai, nggak langsung hari itu dirasakan. Nggak taunya teman kita sendiri ataupun orang lain sudah terdeteksi itu yang lebih condong. Terus kalau lebih penting pakai masker atau memakai sarung tangan bagi mereka yang terpapar atau sehat? Lebih penting memakai masker karena itu kan melalui simpratan air liur. Kan kita berbicara seperti ini pun kita tanpa disadari nih air liur kita kadang-kadang muncrat dan memang nggak ketahuan gitu tanpa disadari itu. Jadi menurut saya itu lebih utama memakai masker. Terus udah gitu aja deh Pak Haji. Oke. Terima kasih. Makasih banyak pokoknya Pak Haji udah ngeluangin ya. waktunya banget, lagi sibuk kan hari-hari kayak gini. Nah terus itu hanya sebatas kemampuan saya. Karena sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan dokter. Dan kebetulan diwawancarai, saya jawab semampu saya sesuai dengan apa yang saya tahu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Iya. Maaf banget buat kehadiran yang mendadak kayak gini kan ya. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ya.